Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Hari ini saya membahas tentang uh, cara membuat uh, cara membuat skematik rangkaian mesin cuci otomatis. Oke, sebelum saya gambar di sini, saya akan gambarkan ini. Kita anggap sebagai motor listrik. Ini kita anggap motor listrik. Ini kita anggap motor listrik. Hal apa saja di sini motor listrik sebenarnya kan simple saja, hanya ada kapasitor. Mungkin kapasitor beda ya. Kapasitor di sini, ini kapasitor, nanti kabelnya ada 3. Nah, kapasitor ini akan menuju namanya starting kanan dan kiri. Nah, ini adalah salah satu kabel. Yang satu lagi ke PLN ya, langsung ke PLN, tahu listrik 220 volt. Nah, di sini kita ada namanya putaran kanan dan putaran kiri. Apa saja lagi yang ada di mesin cuci itu biasanya adalah pembuang air. Nah, kita anggaplah ini simbolnya pembuang air atau drain, biasanya namanya drain. Ini kita tulis ya. Lalu apalagi yang ada di mesin cuci itu namanya, kalau memang teman-teman mau mengaktifkan yang kerannya boleh saja, tapi saya tidak pakai. Itu yang kita fungsikan hanya motor dan pembuang air. Nah, lalu untuk masalah sensornya itu kita nonaktifkan semua, atau sumber tegangan kita putus. Nah, di sini apa saja yang dibutuhkan kalau di mesin cuci? Ada namanya saklar DPDT. Saklar DPDT ini akan ada namanya 6 pin. Pin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Lalu ada namanya ini kita kasih kotak. Lalu ada namanya yaitu saklar on off. Saklar on off itu fungsinya menghidupkan dan mematikan, itu untuk pipa drain. Nah, lalu di sini saya kasihkan sumber tegangan. Ini anggaplah ini colokan listrik PLN 220 volt. Nah, ini ada fasa dan netral. Fasa dan netral ini akan masuk ke yang pertama itu ke motor listrik. Apalagi yang masuk ke tegangan listrik utama dulu, kita masukkan namanya drain. Ini drain. Oke. Lalu on off nya kita masukkan ke sini. Ini on off untuk drain. Ini saklar. Ini on off. Nah, ini kita masukkan ke netral. Di sini. Nah, ini biasanya kalau kita pencet artinya pipa drain akan membuang air. Artinya saat nanti melakukan pengeringan harus kita buka posisi drainnya supaya bisa memutar sekaligus tabung yang ada di mesin cuci. Lalu apalagi yang kita butuhkan untuk menghidupkan ini? Kalau dia posisi untuk menghidupkan si motor listrik untuk mencuci dan mengeringkan, kita butuh namanya timer. Timer itu kita pakai yang 5 kabel saja. Nah, di sini nanti ada kabel yang namanya saklar di sini. Nah, kita bermain di tegangan netral. Nah, netralnya kita ambil dari sini, artinya adalah motor listrik sudah dapat tegangan utama dari PLN. Jadi kita hanya memutar kanan dan kiri. Nah, di sini kita pasang, kalau saya biasanya saya nggak pakai kabel yang sebelah sini, jadi saya cukup pakai 3 kabel. Nah, lalu posisi saklar DPDT nya bagaimana kita fungsikan, lalu seperti apa nanti kalau terjadi, kalau kita putar ke sebelah kiri, kalau kita putar tuasnya ke sebelah kanan, kalau di posisi tengah-tengah itu posisinya seperti apa. Nah, ini akan kita jelaskan di sini. Ini adalah kita anggap timer mesin cuci. Nih, timer mesin cuci.
lalu di sini akan kita hubungkan ke netral. Artinya adalah bahwa nanti di sini sudah terhubung ke tegangan listrik. Nah, fungsi yang ada di sini ini biasanya saya pakai ke pengering. Pengering biasanya ya kalau dia putarnya ke kanan, kita pindah yang ke kanan. Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk bisa ini bekerja? Yang pertama adalah kita harus masukkan sumber tegangan di sini dan di sini. Oke, di sini kita ambil yang posisi tengah. Jadi pin yang di tengah kita ambil, kita lompat. Nah, lalu artinya kita sudah mendapatkan tegangan di sini. Di sini nanti ada namanya nanti 3 kabel. Nah, 3 kabel ini satu kita fungsikan di sebelah sini. Artinya pensaklaran yang ada di sini itu yang akan mengontak nanti setiap ke motor listrik. Motor listriknya kita tarik dulu. Kita tarik seperti ini. Lalu ini kita tarik. Lalu ini kita tarik. Nah, ini untuk mencuci. Artinya adalah nanti saat saklar ini hidup, otomatis dia akan memberikan listrik ke kanan. Setelah udah habis timernya dipindah ke kiri. Nah, ada nanti tuas saklar yang ada di dalam di timer ini. Lalu bagaimana caranya kalau saat mengeringkan? Nah, saat mengeringkan artinya tegangan di sini ini diputus, artinya saklar yang ini pindah ke sini. Jadi yang ini kita hubungkan ke sini. Lalu motornya listriknya contoh yang kita ambil yang posisi ini, anggaplah ini kiri, ini kanan. Nah, kalau putarannya ke kanan kita ambil yang kanan, kita ambil yang di sini. Nah, artinya adalah saat nanti ini, kenapa ini diputus? Supaya tidak bentrok tegangan antara kanan dan kiri. Tidak mungkin kan lagi kencang tiba-tiba pindah ke kanan, merusak si gearbox. Jadi otomatis adalah kita pindah yang sebelah sini. Jadi ini nanti putus setelah timernya habis. Seperti itu teman-teman. Untuk memodifikasi mesin cuci otomatis, jangan langsung dibuang, jangan langsung dirosokin, sangat rugi sekali. Kalau saya pribadi jauh lebih bagus kita menggunakan mesin cuci satu tabung karena praktis, karena sistemnya juga tidak ribet itu. Kalau memang modulnya tidak mau diservis atau diganti, langsung kita modifikasi aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih.